Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat berbahagia untuk seluruh bunda-bunda jamaah Al-Hidayah Madinah. Al-Hidayah Madinah beribadah dengan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tafsir surah An-Nas, keutamaan dari surah An-Nas. Kenapa pilih surah An-Nas? Karena surah An-Nas adalah surat terakhir dari Al-Quran dan insya Allah banyak keutamaan di dalamnya. Surat An-Nas artinya manusia, yang merupakan surah ke-114 yang terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Surat ini diturunkan saat Nabi Muhammad SAW terkena sihir orang Yahudi, yaitu Labid bin Al-Asham. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung pada Rabb manusia. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar Nabi berlindung pada Rabb-nya, yaitu Allah, dari godaan setan. Rabb maknanya adalah pencipta dan pemelihara manusia serta rajanya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang menjaga dan memelihara manusia dengan memberikan berbagai kenikmatan baik dari segi duniawi ataupun akhirat. Seperti manusia memberi makan kepada sesama, memenuhi kebutuhannya dan memenuhi seluruh yang dibutuhkan, termasuk ilmu yang bermanfaat. Ayat kedua, Malikin nas, rajanya manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang merajai manusia baik di dunia maupun di akhir hayat nanti, serta mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat menyaingi ataupun menyamai Allah dalam merajai manusia. Kekuasaan manusia ada batasnya, tetapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Ayat ketiga, Ilahin nas, sesembahan manusia. Para ulama menafsirkan bahwasanya makna kata ilah adalah ma'bud, yaitu sesembahan, dan sesembahan terbagi menjadi dua macam. Pertama, sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah SWT. Kedua, sesembahan yang disembah dengan batil, yaitu sesembahan selain Allah, baik itu patung, manusia, kuburan, ataupun yang lainnya. Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Pun para malaikat dan orang berilmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Ayat keempat, Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Kata waswas pada ayat tersebut maksudnya adalah setan yang membisikkan pada manusia, bukan rasa was-was. Nah, ini harus bedakan ya. Biasanya kalau kita ngomong was-was, kita was-was dalam perasaan, tapi ini adalah was-was setan yang membisikkan pada manusia. Artinya yakni mengkasrahkan huruf waw pada yang pertama bukan fathah, wiswas. Lafal Hannas menunjukkan bahwasanya syaitan akan bersembunyi dan menjauhi manusia yang berpikir dan mengingat Allah. Lafal ini secara bahasa artinya roja, yaitu yang selalu kembali. Maksudnya adalah syaitan yang membisikkan kejahatan atau kemaksiatan kepada manusia akan selalu bersembunyi saat manusia berpikir kepada Allah. Jadi jangan lupa berzikir ya bunda-bunda sayang. Ayat kelima, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Syaitan akan selalu membisikkan hal-hal buruk dan juga rasa was-was pada hati manusia. Syekh Shalih Al Fauzan memberikan nasihat bagi siapapun yang terkena rasa was-was ataupun pikiran buruk untuk bisa melakukan dua cara sebagai berikut untuk menghilangkan godaan syaitan. Yang pertama, beristi'adzah, mengucapkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, tidak mengatakannya serta tidak mengamalkannya, melainkan ia menolaknya dan membenci bisikan tersebut. Ayat ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada dua tafsir dari para ulama mengenai maksud dari kata jin dan manusia pada ayat ini, yaitu pertama, penggoda yang membisikkan adalah syaitan dari golongan jin yang merupakan keturunan iblis, dan dari golongan manusia setan serta golongan jin yang membisikkan ke dada manusia, dan setan berwujud manusia membisikkan lewat perkataannya kepada orang lain. Kedua, yang digoda adalah jin dan manusia. Hal ini karena jin sama seperti manusia, yakni sama-sama dibebankan syariat. Nah, ini adalah keutamaan dan arti tafsir dari surah An-Nas. Yang intinya adalah, pertama, ayat 1-3 Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berlindung pada Allah dengan 3 sifatnya, yakni pencipta, pemelihara, rajanya manusia, dan sesembahan manusia. Kedua, surat ini menunjukkan penjelasan mengenai tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ketiga, pelaku keburukan baik dari golongan jin dan manusia, keduanya disebut setan. Jadi tidak boleh buruk-buruk karena kita bisa disebut setan, bunda-bunda. Keempat, surat ini merupakan surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebagai usaha untuk terlepas dari sihir. Wah, keren ya kalau ada yang bilang bunda terkena sihir, santet, dan segala macam. Apalagi suaminya terkena sihir pelakor. Bacakan surat An-Nas. Insya Allah semua jin sihir akan kabur kiwir-kiwir, bunda. Oke bunda, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Apapun itu yang jelas kita harus terus bertawakal, kita harus terus minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita terbebas dari sihir, jahat, dan tentunya gangguan syaitan yang terkutuk. Wassalamualaikum.